Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini Ladang Batur Entertain yang akan memberikan soal-soal dan juga pembahasan P3K tahun 2021 Al-Quran Hadis semester pertama di kelas 12. Mudah-mudahan ini sebagai acuan bagi teman-teman untuk melaksanakan tes tahap kedua P3K bidang PAI, Pendidikan Agama Islam. Semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Ayat di atas merintahkan kita untuk jadi potongan ayat ini tentang apa teman-teman? A. Berlari menghindari musibah. B. Menjaga kelestarian alam dengan banyak menanam pohon di bumi. C. Mensyukuri nikmat Allah karena terhindari bahaya. D. Belajar dari kehancuran orang-orang yang senang berbuat kerusakan. E. Menikmati hasil bumi dengan sepuasnya. Jawaban yang paling tepat di soal nomor 1 ini adalah yang D. Belajar dari kehancuran orang-orang yang senang berbuat kerusakan. Kenapa isinya D teman-teman? Kita bahas ya. Di mana di dalam surah Al-Rum ayat 4142 ya. Yang tadi potongan ayat yaitu ayat yang 42. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Kita lihat artinya yang mana ini. Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu teman-teman bahwasanya waktu itu dahulu itu banyak orang-orang yang telah membuat persekutuan Allah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan juga membuat kehancuran. Maka dari itu di sini kita diperintahkan untuk belajar memahami, belajar dari kesalahan-kesalahan terhadap orang-orang terdahulu ya, yaitu orang yang paling besar dosanya adalah mempersekutukan Allah. Itulah kuncinya. Jadi jawaban yang tepat teman-teman adalah belajar dari kehancuran orang-orang yang senang berbuat kerusakan. Oke, isinya adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Dalam hal ibadah, bayang-bayang yang tercipta melalui proses sinar matahari mengenai benda berfungsi untuk A. Menentukan waktu berbuka puasa. B. Mengukur jarak minimal mengqashar sholat. C. Mengetahui datangnya waktu sholat. D. Menentukan permulaan setiap bulan. E. Mengetahui arah kiblat. Gunanya bayang-bayang yang tercipta melalui proses sinar matahari teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mengetahui datangnya waktu sholat. Kenapa yang C teman-teman? Karena di dalam surah Al-Furqan ayat 45 sampai 50 menyatakan Alam taro ila rabbika kaifa maddazillah walau sya'al laja'alahu sakinan thumma ja'alna syamsa alaihi dalilan ya thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Jadi ada ja'alna syamsa matahari teman-teman. Kita lihat aja yang ayat 45 sampai 46 saja teman-teman. Kita lihat. Ini artinya, apakah kamu tidak memperhatikan ciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan kalau dia mengendaki niscaya dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan. Oke. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Jadi kita tahu teman-teman ini matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang. Jadi maksudnya di sini juga sebagai petunjuk masuknya waktu sholat teman-teman, baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan sholat-sholat yang lainnya. Mungkin itu di soal nomor 3 teman-teman ya. Lanjut soal nomor 3, tadi nomor 2. Di bawah ini adalah cara kita mensyukuri nikmat dari rezeki dari Allah SWT, kecuali A. Bertasbih kepadanya, beribadah kepadanya. C. Memanfaatkan sumber daya alam. D. Melestarikan sumber daya alam. E. Menikmati sepuasnya sumber daya alam. Jadi yang dimintanya adalah kecuali teman-teman, cara mensyukuri nikmat dari rezeki. Kecualinya tentu kita sudah paham teman-teman, yaitu E. Menikmati sepuasnya sumber daya alam.
Ya, jadi tidak selalu kita nikmati juga ya. Karena sumber dalam kita ketahui bukan untuk kita sendiri tapi juga untuk seluruh yang ada di muka bumi ini ya. Baik, lanjut soal nomor 4. Wawalladzi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatihi. Jadi ayat ini menerangkan bahwa salah satu fungsi angin adalah A. Memberi pelajaran melalui taupan dan puting beliung, B. Menggiring awan yang mengandung butiran air hujan, C. Mengurangi hawa panas karena mendung, D. Media bagi tumbuhan melakukan pembuahan, E. Mengiring perahu layar di bahtera menuju pelabuhan. Ayat ini ya, jadi kita lihat apa jawabannya. Yang tepat adalah yang C. Mengurangi hawa panas karena mendung ya. Mohon maaf teman-teman, fungsi angin ya yang maksud dalam surah ini bukan yang C teman-teman, tapi yang B teman-teman ya. Kita ralat dulu ya, yang B. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B teman-teman, menggiring awan yang mengandung butiran air hujan ya. Kita lihat, kita buktikan ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa walladzi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatihi hatta iza aqallat sahaban thiqalan thuqnahu di baladim mayyitim fa anzalna bil ma' fa akhrajna bihi min kulli tsamarati kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Itu terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 57 teman-teman. Yang kita lihat artinya 57 ya. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu sebagai macam buah-buahan. Maka dari itu intinya di sini teman-teman, angin itu membawa butiran-butiran air hujan ke suatu daerah yang tandus. Jadi jawaban yang paling tepat bukan yang C teman-teman, tapi yang B ya. Nih, butiran air hujan. Isinya adalah B. Mohon maaf ya, salah ketik. Baik, soal nomor berikutnya, soal nomor 5. Asbabun nuzul Al-Baqarah ayat 204 adalah berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang munafik yang bernama A. Al-A'na bin Syarik, B. Anas bin Malik, C. Abdullah bin Ubay, D. Abdullah bin Sabah, E. Abdullah bin Ja'far. Seorang munafik ya sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 204 teman. Kita lihat ya, yaitu jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mana ini artinya dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penantang paling keras. Itu Al-Baqarah ayat 204. Jadi sebab diturunkan ayat ini, asbabun nuzulnya adalah suatu ketika seorang dari kaum musyrik yang bernama Al-A'na bin Syarik ya, jadi jawaban tepat adalah yang A, mendatangi Nabi, menampakkan keislaman dan keimanannya kepada Nabi dan mempersaksikan hatinya kepada Tuhan di hadapan Nabi. Lalu Al-A'na pulang dan di tengah perjalanan dia melewati perkebunan milik kaum muslimin, lantas membakar serta membunuh keledai milik mereka. Inilah yang tepat ya. Jadi orang munafik yang suka menampakkan keislaman tapi di belakang kita dia adalah musuh kita. Itu adalah Al-Anas bin Syarik. Jawabannya tepat adalah yang A teman-teman ya. Baiklah, lanjut soal nomor 6. Dalam An-Nisa ayat 245, Allah menjelaskan bahwa tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang munafik adalah A. Neraka yang paling atas, B. Neraka yang paling bawah, C. Neraka yang paling tengah, D. Neraka yang panas, E. Semua jawaban yang salah. Ini dalam surat An-Nisa 245 teman-teman. Orang munafik itu akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang B. Neraka yang paling bawah. Kita lihat ya. Ini surah Al-Baqarah 245. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguh orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka
dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Jadi tempatnya adalah tingkatan yang paling bawah. Jadi jawaban yang tepat tadi adalah yang B, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 7. Wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan zalika dzannul ladzina kafaru. Jadi menurut ayat di atas ini, salah satu sifat yang dipelihara oleh orang munafik musibah ciptaan Allah adalah A. Sombong, B. Berlebihan dan boros, C. Suuzon, berprasangka buruk, D. Membuat kerusakan, E. Mensia-siakan ciptaan Allah. Jadi sesuai dengan ayat ini teman-teman, apa yang disingkapi oleh orang munafik itu kepada Allah? Jawabannya adalah yang E. Sia-sia saja kata orang munafik tersebut. Ini jawabannya. Ya, di dalam surat Syad ini pembahasannya. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang kafir. Maka celaka orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Katanya sia-sia saja Allah menciptakan semuanya, kata orang munafik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, mensia-siakan ciptaan Allah. Oke, lanjut soal nomor 8. Linuhyiya bihi baldatan maitah. Salah satu tujuannya diturunkan hujan menurut ayat ini adalah A. Menghidupkan orang mati, B. Menyuburkan tanah yang tandus, C. Mengalirkan susu yang kering, D. Menyejukkan udara yang panas, E. Mengairi persawahan yang kering. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Menyuburkan tanah yang tandus. Kenapa teman-teman? Kita lihat dulu ya. Dalam surah Al-Furqan tadi ya, ayat 45-50 yang kita baca itu sampai di sini. Wawalladzi arsala riyaha busran baina yadayhi rahmatan wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Ya. Jadi kita lihat dari pengertiannya. Dialah yang menyiapkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rumah hujan, dan kami turunkan dari angin air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri tanah yang mati, dan agar kami memberikan minum air sebagai bersih dari makhluk kami, binatang, ternak, dan manusia yang. Jadi mana ya? Ini yang amat bersih. Jadi gunanya air hujan itu adalah menyuburkan tanah-tanah yang tandus. Ini adalah yang B. Ini dia teman-teman yang B. Tanah yang mati berarti itu tanah yang sudah tandus teman-teman ya. Itulah fungsi air hujan. Baiklah, selanjutnya soal nomor 9. Tanda-tanda kekuasaan Allah melalui keteraturan ciptaannya disebut juga dengan A. Ayat Qur'aniyah, B. Ayat kauniyah, C. Ayat malakiyah, D. Ayat uluhiyah, E. Sifat ijabiyah. Melalui keteraturan ciptaannya. Jawaban tepat adalah yang B. Kita bahas satu persatu. Ayat kauniyah, yakni bukti kebesaran kekuasaan Allah yang bisa dijumpai di lingkungan sekitar rupa kejadian ataupun keadaannya. Ayat kauniyah ini sering pula disebut dengan istilah fenomena alam. Pada setiap fenomena atau gejala alam terdapat tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berakal. Jadi maksudnya di sini ada keteraturan ciptaan Allah, fenomena yang terjadi di alam ini, itu yang dimaksud dengan ayat kauniyah. Jadi yang tepat jawabannya di sini adalah yang B. Juga di sini ada juga dinamakan supaya teman-teman mengetahuinya juga, yaitu ada ayat qauliyah, yaitu bukti kebesaran dan kekuasaan yang berupa ayat-ayat Allah yang terfirmankan dan bisa dijumpai dalam kitab suci Al-Quran. Jadi berupa ayat-ayat ya. Oke. Ayat qauliyah yakni bukti kebesaran dan kekuasaan yang berupa ayat Allah yang terfirmankan dan bisa dijumpai dalam kitab suci Al-Quran. Kata qauliyah sendiri secara harfiah maknanya adalah ucapan, sebab mengakar pada kata qala. Ucapan dalam hal ini merupakan merujuk pada firman Allah dalam kitab suci. Jadi ada bukti kebesarannya berupa ayat yang terfirmankan di dalam Al-Quran, bisa kita jumpai di dalam Al-Quran, itu namanya ayat qauliyah. Kemudian teman-teman yang soal terakhir ya, wa iza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Satu sifat orang munafik yang disebutkan yang samping adalah A. Tidak bersyukur, B. Berkata bohong, C. Membuat kerusakan, D. Memakmurkan bumi, E. Mencemari tanah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Kenapa yang C teman? Kita bahas dulu ya. Ini jawaban pembahasannya.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 204 atau 206. Minan nasi may ya'jibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fil qalbihi wa huwa adul khisam wa zatawalla sya'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 205 teman-teman ya. Di mana terjemahannya, apabila dikatakan padanya bertawalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa. Maka mana dia? 205 ini maksudnya. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan tersebut. Jadi yang dikatakan ciri orang munafik yang tadi adalah yang ini. Dia membuat kerusakan, ya, mengadakan kerusakan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman. Baik, mungkin itu saja teman-teman pembahasan kita tentang hadis melestarikan lingkungan alam. Mudah-mudahan ini masuk juga sebagai bahan pedoman kita di tes ketiga K tahap yang kedua bidang PAI. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan seandainya ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan di-share juga kepada teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat juga bagi mereka. Mungkin itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.